Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anis Masuka, Desi Nur Indah Ilyana, Dia Rotunahara, Niken Ayu Agustina, Nadia Tukoirunisa, Sriwidi Astuti, dan Wahyu Lindasari akan mempresentasikan proposal yang telah kami buat. Proposal yang akan kami presentasikan berjudul Respon Siswa Terhadap Pembelajaran Online Selama Pandemi COVID-19. Latar belakang. Dalam upaya mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19, pada pertengahan Maret 2020, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan belajar di sekolah. Sekolah dianggap sebagai salah satu media yang berpotensi memperluas penyebaran COVID-19 karena adanya interaksi secara langsung antara murid, guru, dan orang tua dengan jarak yang dekat. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan pembelajaran secara daring atau online bagi siswa untuk mencegah meluasnya virus COVID-19 dan agar siswa masih bisa belajar dengan baik. Dalam pembelajaran daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, WhatsApp, Telegram, dan Zoom. Belajar secara daring tentu memiliki tantangannya sendiri. Siswa tidak hanya membutuhkan suasana di rumah yang mendukung untuk belajar, tetapi juga koneksi internet yang memadai. Sistem pembelajaran daring dan luring mau tidak mau harus tetap dilakukan di tengah pandemi saat ini. Sebab tidak mungkin peserta didik dibiarkan libur panjang hingga virus corona pergi, karena kita tidak tahu kapan virus corona ini akan berakhir. Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana respon dari siswa SDN Sumur Pule Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang terhadap pelaksanaan pembelajaran daring selama pandemi saat ini. Selanjutnya pula, perlu dilihat masalah atau kesulitan yang dialami siswa selama pembelajaran daring. Yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Karena luasnya pembahasan yang ada dan untuk mengoptimalkan peneliti dalam mencapai tujuan, maka peneliti dibatasi pada respon dan kesulitan siswa yang dialami terhadap pelaksanaan pembelajaran daring selama pandemi berlangsung. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana respon siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan secara daring selama pandemi berlangsung. Yang kedua, adakah kesulitan yang dialami siswa selama pembelajaran daring dilakukan? Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Tujuan penelitian 1. Untuk mengetahui pembelajaran online pada masa COVID-19. 2. Sebagai strategi pembelajaran dan capaian hasil belajar pada siswa. 3. Untuk mengetahui strategi pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. 4. Untuk mengetahui hasil belajar pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah secara teoritis penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian dan referensi dalam pengembangan keilmuan dalam bidang pendidikan. 2. Manfaat praktis. Contoh yaitu bagi kepala sekolah sebagai sarana dalam meningkatkan sistem pendidikan agar tetap berlangsung pada masa pandemi. 2. Bagi guru sebagai strategi pendukung dalam mengatasi permasalahan pendidikan di tengah wabah virus COVID-19. 3. Bagi siswa sebagai sarana alternatif dalam pembelajaran untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar di rumah. Selanjutnya spesifikasi variabel, yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol adalah sebuah variabel yang dijaga agar tetap konstan dalam suatu penelitian. Variabel ini
dijaga tetap sama agar peneliti dapat melihat dan menganalisis secara akurat interaksi antara variabel bebas dan variabel terkaitnya. Definisi variabel menurut Sugiono 2014 adalah variabel adalah sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan orang lain atau suatu objek dengan objek yang lain. Saya Nadiatul Khairunisa akan menjelaskan bab 2, yaitu mengenai kajian pustaka. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Selanjutnya adalah pembelajaran daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Nah, segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online dan tes juga dilaksanakan secara online. Adapun beberapa aplikasi yang biasanya digunakan saat pembelajaran daring, yaitu seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, Zoom, dan aplikasi lainnya. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi atau area tertentu. Jadi, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Teknologi dapat dipandang sebagai kegiatan yang membentuk atau mengubah kebudayaan. Selain itu, teknologi adalah terapan matematika, sains, dan berbagai seni untuk faedah kehidupan seperti yang dikenal saat ini. Sebuah contoh modern adalah bangkitnya teknologi komunikasi yang memperkecil hambatan bagi interaksi sesama manusia dan sebagai hasilnya telah membantu melahirkan sub-sub kebudayaan baru. Bangkitnya budaya dunia maya yang berbasis pada perkembangan internet dan komputer. Saya, Niken Ayu Agustina, akan menjelaskan mengenai penelitian relevan. Penelitian relevan itu adalah penelitian yang telah diambil dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian dilakukan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Hal ini penting dilakukan karena pendidikan anak adalah tanggung jawab antara orang tua, guru, dan sekolah. Kemudian ada contohnya, yaitu hasil respon siswa-siswi MA Al-Amin Tabanan terhadap pembelajaran daring. Ini akan dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021. Respon siswa-siswi dapat dilihat melalui jawaban dari angket yang telah disebarkan secara acak untuk siswa kelas 10 dan 11. Hasil angket yang telah disebarkan kepada siswa-siswi kelas 10 dan 11 dapat disimpulkan bahwa
Banyak siswa yang merasa kesulitan mengikuti pembelajaran online karena adanya beberapa kendala yang dialami, seperti kurangnya pemahaman materi yang disampaikan guru, keterbatasan kuota, dan lain sebagainya. Adapun manfaat yang dirasakan oleh siswa dengan pembelajaran daring, yakni wawasan siswa tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran bertambah. Siswa bebas untuk menentukan sistem belajar sehingga lebih fleksibel, lebih efisien, dan lebih dekat dengan keluarga. Selanjutnya ada hipotesis. Dalam melakukan pembelajaran online, siswa merasa kesulitan karena memiliki beberapa kendala. Kemudian ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini diambil dari hubungan antara variabel sebagai berikut. Dari hasil penelitian yang dilakukan, respon siswa dari pembelajaran daring sangat variatif. Ada beberapa siswa yang menyukai pembelajaran daring, tapi ada juga dari beberapa siswa yang tidak menyukai pembelajaran daring dikarenakan beberapa kendala. Contoh dari kendala tersebut adalah kurangnya pemahaman materi, keterbatasan kuota, dan lain-lain. Adapun manfaat yang dirasakan oleh siswa dengan pembelajaran daring, yakni wawasan siswa tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran bertambah. Siswa bebas untuk menentukan sistem belajar sehingga lebih fleksibel, lebih efisien, dan lebih dekat dengan keluarga. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada jenis dan desain penelitian. Yang kedua ada lokasi dan waktu dari penelitian. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Yang kelima instrumen penelitian. Yang keenam prosedur penelitian. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Untuk jenis dan desain dari penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dari beberapa pengertian, menurut Kiel dan Miller, penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sedangkan menurut David Williams, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Nah, dengan metode kualitatif dalam penelitian ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Yang kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Yang ketiga adalah metode ini atau metode kualitatif ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Untuk lokasi dan waktu dari penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Sumur Bule. Subjek penelitiannya adalah rentang siswa antara kelas 1 sampai kelas 6 Sekolah Dasar tahun pelajaran 2020-2021. Masing-masing kelas memiliki keberagaman pendapat tentang pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh sekolah atas dasar dari peraturan pemerintah yang mana bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Waktu penyebaran angket adalah tanggal 12 Juni 2021 dan angket tersebut terkumpul pada tanggal 15 Juni 2021. Untuk populasi dan sampel, yaitu sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer, yaitu orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti yang berupa tulisan. Sumber data dalam penelitian ini adalah rentang kelas 1 sampai kelas 6 sekolah dasar, yang mana hanya diambil respon dari beberapa anak saja, atau diambil secara acak seperti itu.
Untuk teknik pengumpulan datanya, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa observasi. Nah, tujuannya agar mendapatkan informasi yang lebih akurat dan mendapatkan data yang valid dari masing-masing peserta didik, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 ini akan menjadi subjek penelitiannya, yang mana beberapa pertanyaan berkaitan dengan belajar dan pembelajaran selama pandemi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut tersusun dalam angket sekaligus dengan alasan-alasan yang menjadi pendukung dari jawaban siswa. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Tanpa instrumen, kamu tidak akan bisa mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Bila datanya tidak ada, maka penelitian pun tidak akan bisa dilakukan. Tidak boleh asal. Ada cara sendiri ketika menentukan instrumen penelitian, seperti diketahui penelitian bersifat ilmiah. Sehingga instrumen harus terukur dan teruji secara ilmiah. Bila tidak, maka penelitian tersebut dapat dipertanyakan dan dipatahkan begitu saja. Instrumen penelitian mempunyai berbagai macam jenis, seperti yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 1. Kuesioner, 2. Observasi, dan dokumentasi. 1. Kuesioner. Kuesioner adalah instrumen yang berisi daftar pertanyaan, biasanya digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dari responden. Kuesioner berisi serangkaian pertanyaan yang dibuat secara terstruktur dan tidak. Bila dibandingkan dengan jenis instrumen lainnya, kuesioner memiliki keunggulan, misalnya data pribadi responden dapat disembunyikan, jadi responden bisa anonim. Data yang dikumpulkan dapat berjumlah besar dalam waktu relatif singkat. Yang kedua yaitu observasi. Jenis instrumen selanjutnya adalah observasi. Metode ini dipakai seorang peneliti untuk mengamati perilaku atau situasi individu. Sejauh ini ada dua jenis observasi, yakni observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Kelebihan metode observasi yakni lebih fleksibel dan lebih murah untuk dijalankan. Metode ini menuntut kerjasama yang kurang aktif dari yang diamati dan hasilnya dapat diandalkan untuk kegiatan penelitian. Namun, Akinade dan Owolabi menegaskan metode observasi adalah alat yang populer dalam penelitian terutama dalam ilmu perilaku dan sosial. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Instrumen dokumentasi dikembangkan untuk penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis isi. Selain itu, digunakan juga dalam penelitian untuk mencari bukti-bukti sejarah, landasan hukum, dan peraturan-peraturan yang pernah berlaku. Subjek penelitiannya dapat berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, bahkan benda-benda bersejarah seperti prasasti dan artefak. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap persiapan, yang kedua adalah tahap pelaksanaan, yang ketiga adalah tahap pengambilan data. Yang pertama, tahap persiapan merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian, di mana sebelum persiapan yang dilakukan adalah membaca buku-buku, artikel-artikel, dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan topik yang akan dijadikan bahan penelitian. Langkah yang dilakukan pada tahap ini yaitu penyusunan proposal yang berisi rancangan penelitian. Pada langkah ini, peneliti dibimbing langsung oleh dosen pendamping yang kemudian disetujui dan selanjutnya dapat dikembangkan oleh penulis, baik sesuai dengan teori maupun metode penelitian yang digunakan. Setelah proposal disetujui, berdasarkan masalah yang ditemukan, maka penulis memilih siswa SDN Sumurpule yang tinggal di wilayah Kelurahan Sumurpule, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Siswa yang diteliti diambil dari kelas 1 sampai 6 secara acak. Peneliti juga mempersiapkan untuk membuat desain penelitian, instrumen data, dan penyajian instrumen terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan, merupakan tahap penggalian informasi data secara mendalam dari pihak-pihak yang terkait dengan pegangan pedoman angket penelitian, pedoman observasi yang telah dibuat pada tahap persiapan. Peneliti menggunakan
pertanyaan-pertanyaan, dan panduan observasi yang sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian yang disetujui oleh dosen pembimbing. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka dilaksanakan analisis data. Pada tahap ini, peneliti langsung terjun ke lapangan, yaitu ke SDN Sumurpule, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, sebagai penelitian perdana atau prasurvei yang sudah direncanakan dan dipersiapkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Peneliti perdana ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang akurat yang akan dipresentasikan dalam landasan teori sebagai validitas dan reliabilitas penelitian. Yang ketiga adalah tahap pengambilan data. Tahap ini merupakan akhir dari penelitian, meliputi proses penulisan dan penyusunan laporan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah, yaitu tesis. Peneliti mengintensifkan kehadiran di SDN Sumurpule, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang melalui observasi yang mendalam dengan menggunakan beberapa instrumen peneliti seperti dokumentasi, angket, dan observasi kepada siswa SDN Sumurpule. Selanjutnya, hasil data tersebut dilakukan perbandingan antara hasil observasi dan angket dari hasil pengumpulan data pada siswa SDN Sumurpule. Setelah penyusunan laporan ini, maka didapatkan hasil penelitian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan maksud dan tujuan penelitian yang kemudian disusun secara sistematis berdasarkan prosedur penelitian. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Dalam teknik ini ada dua, yaitu uji persyaratan analisis dan uji hipotesis. Yang pertama adalah uji persyaratan analisis. Sebelum dilakukan analisis dengan regresi, dilakukan uji persyaratan analisis terlebih dahulu. Uji persyaratan analisis ini meliputi yang pertama, uji normalitas, yaitu dilakukan untuk mengetahui apakah sebaran data mengikuti sebaran baku normal atau tidak. Yang kedua, uji linearitas, yaitu berfungsi untuk menguji hubungan antara variabel. Yang ketiga, uji multikolinearitas adalah suatu hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antara beberapa atau semua variabel bebas. Batas minimal toleransinya adalah R lebih dari 0,08. Artinya, jika hasil dari koefisien korelasinya kurang dari atau sama dengan 0,08, tidak terjadi gejala multikolinier. Yang keempat, uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Yang kelima, uji heterokedastisitas yang bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dalam residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan grafik scatter plot. Yang selanjutnya adalah uji hipotesis. Dalam uji hipotesis ini terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu penentuan persamaan regresi untuk dua prediktor. Yang kedua adalah perhitungan koefisien korelasi. Yang ketiga, uji F-statistik, yaitu yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X1 dan X2 secara parsial terdampak terhadap variabel dependen Y. Yang keempat adalah uji T-statistik, di mana uji ini sama dengan uji F-statistik, yaitu yang bertujuan untuk menguji apakah variabel independen X1 dan X2 secara parsial berdampak terhadap variabel dependen Y. Yang kelima adalah sumbangan prediktor, digunakan untuk mengetahui berapa sumbangan atau kontribusi masing-masing variabel bebas. Ada dua jenis sumbangan, yaitu sumbangan afektif dan sumbangan relatif. Yang keenam, sumbangan relatif ini terdapat dua macam, yaitu sumbangan relatif X1 dan sumbangan relatif X2. Dan yang terakhir adalah sumbangan efektif.
Sumbangan efektif ini juga terdapat dua, yaitu sumbangan efektif X1 dan sumbangan efektif X2. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.